Bapak Ibu sekalian, kita membahas bab yang ke-10, sesi kedua, minggu keempat pada hari ini, tepatnya malam hari ini. Tadi kita membahas mengenai biblical understanding daripada Allah Trinitas. Ya, bahwa seluruh Alkitab itu adalah firman dari Allah Trinitas dan firman tentang Allah Trinitas dan firman mengenai karya Allah Trinitas. Amin. Ya, itu kita sudah bahas. Sekarang kita melangkah memperhatikan sejarah rumusan atau pernyataan iman gereja pada abad-abad selanjutnya, abad 2, abad 3, abad 4, dan selanjutnya, abad 5 sampai abad 21, seperti apa rumusan yang sehat tentang Allah Trinitas. Ya, saya pertanggungjawabkan materi ini dengan nama saya yang tertuang di sana. Sekali lagi, untuk keempat kali saya mengatakan bahwa materi ini diambil dari buku yang saya tulis berjudul Allah Trinitas, satu sistem kepercayaan logis-teologis Kristen, ya, punya sistem tersendiri. Kalau ditanya oleh pihak lain dengan sistemnya, ya pasti nggak nyambung. Karena itu orang Kristen yang menyikapi pertanyaan orang non-Kristen tentang Allah Trinitas, jangan ladeni sistemnya. Tapi kita harus memberitahukan, if you want to understand God in Trinity Doctrine, you must have, engkau harus memiliki sistem berpikir logis-teologis. Ya, yang bertolak dari kita. Bagaimana juga mungkin dia memiliki sistem itu? Or he or she doesn't believe in the scripture. Ya sulitlah, sulit. Oke, ya. Tapi kita perlu ingat, sekali lagi, jangan menyerah dan jangan terbawa arus dengan pertanyaan orang yang unbeliever. Dengan orang Islam, Hindu, Buddha menanyakan tentang Allah Trinitas dengan cara pikir dia, dengan mindset dia, dengan main-main dia. Kita harus mengkritisi dan mengatakan, your question is wrong. Pertanyaanmu salah. Bagaimana kau mengharapkan jawaban benar dari pertanyaan yang salah? Saya pun tidak menjawab pertanyaan yang salah. Karena jawaban saya itu jawaban yang benar. Tidak mungkin menjawab pertanyaan yang salah. Kenapa salah? Karena salah berpikir tentang Allah Trinitas. Benar menurut dia karena dia menggunakan kacamata Islam, kacamata Hindu, kacamata Buddha, kacamata sains untuk untuk menanyakan Allah Trinitas. Ya tidak mungkin lah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan biblical understanding. Sekarang kita membahas mengenai ecclesiastical understanding, pengertian kegerejaan tentang Allah Trinitas. Ini pernyataan iman gereja tentang Allah Trinitas. Begini, Alkitab itu buku yang sangat tebal dan tidak mudah dipahami, apalagi diterapkan secara praktis. Padahal gereja ditugaskan untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang percaya di segala ruang dan segala waktu tentang Allah Trinitas. Dan kehidupan Kristen pun harus kehidupan Trinitarian. Kita ini makan, minum, kerja, tidur harus dalam bingkai Allah Trinitas. Allah Trinitas itu bukan hanya konfesi, bukan hanya liturgi gereja, tetapi Allah Trinitas itu adalah kehidupanku, pikiranku, hatiku, pernikahanku, pelayananku. Harus Trinitarian. Kita mesti berdemikian. Sekali lagi, Allah Trinitas bukan hanya ajaran-ajaran dogma-dogma saja, tetapi kehidupan. Berdoa, doa Trinitarian. Khotbah pun khotbah Trinitarian. Tidak ada aspek sekecil apapun dalam kehidupan kita yang olehnya kita tidak membahas, tidak melihat, tidak bertolak dari dan kepada Allah Trinitas. Ya, karena itu sekali lagi, kita mesti memohon anugerah Allah untuk hidup dalam bingkai Allah Trinitas. Ya, ini kita mesti bukan hanya ajaran saja seperti sekarang ini di kelas, melainkan di kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan Allah Trinitas. Studi saya ini adalah studi dalam kerangka, dalam bingkai
dalam landasan dan dalam tujuan Allah Trinitas. Pacaran pun, pernikahan pun, mesti melihat dalam bingkai, dalam kacamata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, bukan hanya rumusan doktrinal, tetapi kehidupan Trinitarian. Sebelum kita mengajarkannya, gereja patut merumuskannya menjadi satu intisari pemahaman. Alkitab itu tebal, ya, dan sukar dipahami. Sukar dipahami karena tidak bisa menggunakan cara pikir yang lazim, yaitu cara pikir ilmiah saja, cara pikir filosofi saja, tapi cara pikir unik, yaitu cara pikir logisnya Tuhan dan teologis. Tentu tidak juga menolak ilmiah. Ada aspek keilmiaan mempelajari teologi, ya, tapi tidak semua memenuhi hukum keilmiaan, melainkan melampaui hukum keilmiaan. Itu yang kita perlu pegang. Nah, sekali lagi kita perlu merumuskan. Kan kita bawa Alkitab tebal-tebal untuk menolong orang Kristen menghayati imannya dan mengalami imannya, iman Trinitas, perlu dibuat kalimat-kalimat singkat supaya bisa dihafal, bisa diingat dengan singkat. Itulah rumusan. Karena mempelajari Allah Trinitas dalam seluruh teks Alkitab, kita perlu membantu warga gereja supaya beriman kepada Allah Trinitas, berdoa kepada Allah Trinitas, bekerja demi Allah Trinitas, menikah dalam bingkai Allah Trinitas. Itu mudah dipahami, perlu dirumuskan. Perlu dirumuskan dengan kalimat-kalimat singkat tetapi benar. Intisari pemahaman dan pegangan teologi dan atau doktrin gereja adalah suatu sinopsis. Sinopsis itu ringkasan Alkitab yang dikenal dengan teologia sistematika. Klaus Bockmuehl menulis demikian. Systematic theology, a service for the church in church. Teologi sistematika adalah satu pelayanan kepada gereja dalam gereja. He knows the intellectual effort to produce a summary of Christian doctrine. Itu tentulah satu upaya intelektual, satu usaha intelektual untuk menghasilkan satu ringkasan doktrin Kristen. An ordered summary or synopsis of the themes of teaching in the Holy Spirit. In the Holy Spirit. Jadi kita satu usaha intelektual yang dikuduskan, satu upaya berpikir logis, teologis dari orang beriman yang percaya Alkitab. Ya. Lalu menghasilkan satu summary, satu ringkasan doktrin Kristen. Satu ringkasan yang teratur the order summary, atau satu sinopsis yang teratur dengan tema-tema pengajaran dalam terang Roh Kudus. Maka itu perlu merumuskan. Allah Trinitas adalah doktrin utama gereja sebagai salah satu rumusan dan sinopsis gereja yang paling mendasar dari Alkitab. Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan secara singkat rumusan doktrin Allah Trinitas. Paling tidak ada 7 hal. Kita membahas secara singkat mengenai rumusan sidang atau konsili Nicea, rumusan Konstantinopel, kemudian pada abad yang ke-6 dirumuskan ulang lagi tentang rumusan Nicea Konstantinopel, dan pengakuan juga pada abad 2, ada yang menganggap abad 3, tapi saya percaya abad 2, pengakuan iman rasuli dirumuskan oleh gereja pada abad 2, dan juga rumusan Martin Luther, tokoh-tokoh reformasi, rumusan John Calvin, dan rumusan saya mengambil satu tokoh, Errington, seorang teolog gereja Pantekosta, tentang rumusan doktrin Trinitas, supaya cukup mewakili semua, tidak hanya Protestan, Lutheran, Protestan, Calvinis, Protestan, Pentakosta, tidak hanya, semua saya ingin ada yang mewakilinya. Kita mulai yang pertama.
Tolong simak baik-baik. Dalam rumusan Nisia, Nisia ini adalah satu rumusan para teolog gereja berkumpul pada abad ketiga tahun 325 setelah Arius dan ajaran Arius yang kita pelajari minggu lalu, hari Rabu minggu yang lalu, pandangannya yang diringkas mengakui Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus dianggap sebagai ciptaan daripada Allah. Dia logos yang logos manusia saja. Kemudian diangkat, maka dia berpendapat mengenai ya boleh kata berpendapat yang anti trinitarian. Nah, karena itu ajaran sesat ini dilabeli sesat pada sidang konsili Nisia. Nah, pada konsili Nisia dirumuskan demikian, saya membahas singkat saja demikian. We believe in one God. Kami percaya pada satu Allah. The Father Almighty. Ya, Allah Bapa, maker of all things visible and invisible, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak ada kelihatan. And in one Lord Jesus Christ. Kita perhatikannya, Allah Bapa, and in one second sentence, and in one Lord, satu Tuhan Jesus Christ, the Son of Man, begotten of the Father, light of light, very God of very God. Ya, ini. Dan di dalam satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah, dilahirkan dari Bapa, terang dari terang, sesungguhnya sungguh-sungguh Allah. Dilahirkan dan tidak dibuat. Disinilah satu kritik langsung, satu tanggapan langsung kepada Arianisme yang mengungkapkan penciptaan, tapi tidak dibuat. Lalu diungkapkan being of one substance, ya, dari satu substansi bersama, sesubstansi dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, by whom all things were made, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, who for us men, and for our salvation came down and was incarnate and was made man. He suffered, and the third day he rose again, ascended into heaven, from thence he shall come to judge the quick and the dead. Nah, ini nggak usah perhatikan ayat ini, tapi di sini kita menemukan rumusan mula-mula Bapa, Anak, Roh Kudus yang sangat ditekankan di sini, sehakikat. Nah, di teks ini belum nampak Roh Kudus, kan? Belum membahas mengenai Roh Kudus. Baru karena memang serangan utama Arius dengan pandangan Arianisme menyerang Bapa Anak, hubungan itu, sehingga tidak membahas tentang Roh Kudus. Walaupun Arius sendiri menganggap Roh Kudus itu ya bukan Allah. Tetapi ternyata rumusan Nisia ini lebih memberi perhatian kepada Bapa dan Anak. Karena itu diadakanlah ada 3 teolog yang mengkritisi. Kenapa tidak ada pembahasan tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus dalam rumusan Nisia? Kemudian pada tahun 381, cukup lama ya, dari 325, berapa tahun tuh? 325, baru kemudian 381 dibuatlah rumusan dan ada pernyataan tentang Roh Kudus. Makin disempurnakan. Ya, kita baca. Saya baca. We believe in one God, the Father, all governing creator of all heaven and earth, of all things visible and invisible. Makin ditambah ya penjelasan. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all times, and bla bla bla. Lalu ditambahkanlah, disempurnakanlah kalimat and we believe in the Holy Spirit, the Lord and life giver, who proceeds from the Father, yang keluar dari Bapa, who is worshipped, yang disembah, dimuliakan bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Inilah kita melihat kesehakikatan Bapa, Anak, Roh Kudus sehakikat
Kenapa? Disembah, dimuliakan bersama-sama. Ini mengungkapkan bahwa tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada hukum subordinasionisme. Tidak ada hukum derajat atau tingkatan. Ini rumusan Konstantinopel sebagai penyempurnaan dari rumusan atau perkembangan daripada rumusan Nisia. Tapi kalau teman-teman hayati cukup lama, dari 325, lalu berdebat, mereka berdebat, terus berdebat selama berapa tahun itu? Ya, itu sampai 50 tahun lebih itu. Baru kemudian ada waktu merumuskan. Ada waktu merumuskan. Mungkin sudah banyak teologi yang mati itu. Baru kemudian generasi selanjutnya membuat rumusan lebih sempurna. Nah, rumusan Konstantinopel ini banyak disumbangsii oleh Athanasius. Di buku saya menyampaikan mengenai rumusan Athanasius atau rumusan Athanasius, seorang teolog yang cukup banyak berkontribusi dalam perumusan tentang Allah Trinitas, juga diperkaya dengan Tertullianus, tokoh-tokoh Tertullianus, ya, yang banyak berbeda paham dengan Origenes. Origenes Arius banyak dipengaruhi oleh Origenes. Karena Origenes itu lebih mistik berpikir, lebih tidak harafiah. Ya, maka itu saya tidak banyak berkiblat pada Origenes. Dan saya lebih banyak berkiblat pada Tertullianus, termasuk dengan rumusan Konstantinopel dan Nisia. Oke. Pada tahun 589, perdebatan kematangan berteologi terus berlanjut. Akhirnya pada tahun 589 diadakanlah konsili Toledo di Spanyol. Ya, dan sangat dikenal berkenaan dengan Roh Kudus dan Yesus Kristus. Ada istilah yang ditambahkan, filiogu. Nanti saya bahas minggu depan tentang Yesus Kristus, anak Allah yang dilahirkan, begotten, dilahirkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Apa artinya itu? Nanti saya terangkan minggu depan. Tapi saya mau konsisten dengan alur penjelasan mengenai rumusan gereja tentang Allah Trinitas. Nah, kita baca rumusan waktu itu, saya singkat, tetapi di buku saya lengkap. Saya tulis lengkap. We believe in one God, the Father Almighty, maker of heavens and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds. And we believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Keluar dari Bapa, ya, keluar dari Bapa dan Anak. Itu dirumuskan dalam pada abad 6. Ini sudah mulai bangkit Islam ya, abad 6. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified. Ini rumusan Konsili Nisia. Saya harap teman-teman bisa memegang rumusan-rumusan ini, rumusan standar. Di luar ini bidat. Dengar baik-baik. Di luar ini sesat. Dalam bahasa Jepang sesat. Harus tegas. Kita harus tegas memegang. Kalau kita tidak tegas dengan diri sendiri, saya berkali-kali bicara pada teman-teman mahasiswa, kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Jangan kompromi. Jangan melembekkan dan kompromi. Kita harus tegas dalam hal ini. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu supaya banyak waktu bertanya. Sedih juga kalau nggak ditanya. Bukan saya yang sedih. Kelasnya yang sedih. Lalu saya mengajak kita melihat, memperhatikan rumusan pengakuan iman rasuli. Ya, Apostle Creed. Dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang diakui yang banyak dideklarasikan pada ibadah Minggu, termasuk GMKS, karena kita percaya pada God in Trinity. Mari perhatikan ya. Rumusannya pun
tentang Allah Trinitas. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, ya, yang dikandung oleh Roh Kudus, and born of the Virgin Mary. Ini penting, ini sejarah. Lahir dari anak darah Maria. Ya, saya sengaja dipendekkan ya, nih, karena saya mau menekankan tentang the Father Almighty, Jesus Christ, and then I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dari teks ini, teks rumusan pengawal iman rasuli, ini dirumuskan dalam bingkai God in Trinity, Allah Trinitas. Jadi, kalau saya mengatakan seluruh kekristenan itu tentang Trinitas, lalu bagaimana mungkin ada bidat-bidat kurang ajar yang menolak semua rumusan-rumusan ini? Buta dan telanjang. Mereka itu buta dan telanjang. Lanjut. Saya mulai ke abad 16. Lompat ya. Saya mulai abad 16, yaitu rumusan Martin Luther, tokoh reformator pertama. Banyak lagu-lagu himne, salah ketik, himne. Lagu-lagu himne Martin Luther ditulis tentang lagu-lagu itu disusun dalam kerangka lagu Trinitarian, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan juga dalam buku Katekismus Besar Martin Luther, kita menemukan disusun dalam kerangka Allah Trinitas. Pasal pertama, aku percaya kepada Allah Bapa dan Pencipta, Allah Bapa pemberi hidup segala yang baik, Allah Bapa pelindung dan pengasih, Bapa yang menyerahkan dirinya. Tetapi bukan berarti dia memisahkan Bapa dan Anak. Ya, tetapi memang dijelaskan masing-masing pribadi. Tetapi dalam satu kesatuan. Baru pasal 2. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang menyerahkan dirinya, Kristus yang telah menjadi Tuhanku. Pasal 3, aku percaya kepada Allah, pada Roh Kudus. Roh Kudus menguduskan kita, Roh Kudus membawa kita kepada Kristus, Roh Kudus menciptakan gereja, Roh Kudus menciptakan kekudusan, karir kudus yang terus berlangsung. Nah, dalam tulisan Rasul Martin Luther, 2 hari yang lalu saya kembali melihat kunjungan kami ke Eropa, dan memang saya masuk ke gedung di bukit itu, tempat Martin Luther disembunyikan oleh para pangeran pada waktu dia menolak untuk mengingkari reformasi, yang dia diminta mempertanggungjawabkan di pemuka-pemuka agama dan juga para pangeran, kemudian utusan gereja Katolik dari Italia, dari Roma, dan dia berkata, di sini aku berdiri. Dan Luther tidak menyangkal apa semua tesisnya, termasuk 95 dalil tesis di pintu gerbang Wittenberg yang dipakukan oleh dia. Dan dia menulis. Dia karena itu setelah dia menyatakan itu, dia disuruh pulang tapi mau dibunuh. Namun pangeran kemudian menyelamatkan dia dan menangkap dia dan menyembunyikan dia di satu bukit. Tempat dia disembunyikan itu, disitulah dia menulis, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Dan saya mengingat 2 hari yang lalu melihat foto-foto itu semakin membangkitkan gairah reformasi dalam diri kita. Nah, demikian pula dengan rumusan John Calvin. Dalam buku masterpiece-nya, buku yang sangat tremendous, sangat luar biasa. Belum ada buku teologi yang telah disusun secara sistematis dan sulit menemukan kelemahan dalam buku ini. Dan banyak buku yang lahir dari buku ini. Institute of Christian Religion, karya John Calvin. Dan buku ini dibagi dalam 3 bagian besar, khususnya, memang 4 ya, tapi khususnya dirumuskan berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli.
Bapa, Anak, Roh Kudus. Pada bagian pertama membahas tentang pengetahuan Allah sebagai pencipta. Pada bagian kedua bukunya ini pengetahuan tentang Allah penebus dalam Kristus. Pada bagian ketiga pengetahuan tentang jalan di mana kita menerima anugerah Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus, yaitu ini karya. Jadi seluruh buku Luther dan juga Calvin dirumuskan dalam kerangka Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau apa lagi? Ya, sudah dari awal luar biasa. Maka ini bukan sekedar seminar, tapi kita diingatkan untuk kembali hidup kita Trinitarian. Pelayanan saya, iman saya, pengabdian saya, keluarga saya mestinya dalam topangan, dalam kerangka, dalam iman Allah Trinitas dan pengabdian kepada Allah Trinitas. Pengabdian oleh dan dalam bagi Allah Trinitas. Rumusan Lois Berkhof. Ya, saya pikir saya tidak akan baca, saya mau keep waktu. Tetapi ada beberapa lah. Yang penting di sini mengenai 3 pribadi. Ya, first there is in the divine being but one invisible essence. Dari satu esensi. Ada satu Allah. Ya, keberadaan Allah satu-satunya. Dan di dalam satu ini, keberadaan ini ada 3 pribadi. Ada 3 individu substansial. Iya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang ketiga, whole infinite essence. Jadi esensi Allah ini tak terbagi. Belongs to equally each of the 3 person. Ketiga-tiganya ini adalah pribadi yang masing-masing equal. Setara. 4. The subsistence and operation of the 3 persons in the divine being is marked by the certain divine order. Ya, ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa esensi dari operasi karya dari 3 pribadi ini, esensi dari 3 pribadi ini dan operasi 3 pribadi ini dalam satu keberadaan ilahi yang dibuat dalam pengertian yang saya sebut tadi, opera ad extra, secara teratur, divine, teratur yang urutan aturan yang sudah paten, definite. Ya, itu karena secara ontologi bukan dibuat, bukan dirumuskan oleh gereja, tapi pada hakikat Bapa, Anak, Roh Kudus sudah menghakiki dalam kekalan. Yang kelima, there are certain personal attributes by which the 3 persons are distinguished. Bahwa sifat-sifat pribadi tertentu yang olehnya 3 pribadi ini unik, berbeda satu dengan yang lain. Ya, yang ke-6. Dan the church confesses, gereja mengaku Trinitas adalah satu pribadi yang misteri melampaui pemahaman manusia. Ini rumusan daripada Lois Berkhof. Nah, terakhir saya mau sampaikan rumusan Pentakosta. Ada seorang teolog yang saya kutip dan bukunya ada di Indonesia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh diantaranya oleh beberapa teolog dari gereja-gereja Pentakosta termasuk GBI. Ya. Namanya Dr. Errington. Dan dia merumuskan demikian. Allah adalah keberadaan yang dipersatukan. Saya nggak tahu ini terjemahannya benar atau salah. Karena kata dipersatukan ini agak keliru di telinga saya. Mungkin terjemahan yang keliru. Ya. Tidak hanya satu tetapi 3 pribadi dalam kealahan. Saya juga nggak tahu ini definisinya. 3 pribadi dalam kealahan. Seharusnya satu Allah dalam 3 pribadi. Ya, saya nggak tahu apakah ini terjemahan yang nggak sesuai. Ada Bapa yang adalah pencipta, sumber segala sesuatu. Ada Anak yang menebus kita. Lanjut ya. Ada Roh Kudus yang membaharui, menguduskan dan memenuhi kita dengan kuasanya. Nah, ini di sini nampak kepentakostaan ya. Karena ada tambahan
menguduskan, memenuhi kita dengan kuasanya, realitas perbedaan masing-masing pribadi Allah ini dapat dilihat dalam berbagai cara. Misalnya, anak bukan bapa, bukan roh, menjadi daging. Anak bukan bapa, bukan roh, menderita di salib. Dia sekali salib. Anak bukan bapa, bukan Roh Kudus, naik ke sorga. Anak akan kembali dalam kuasa dan kemuliaan dan meletakkan semua musuh di bawah kakinya dan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ini rumusan Pentakosta yang diwakili oleh Dr. Errington. Pernyataan penutup. Perhatikan, saya tidak mengagumi doktrin Allah Trinitas. Dengar baik-baik, ini pernyataan pribadi Stefri ya. Saya tidak mengagumi doktrin Allah Trinitas. Melainkan saya menyembah dan mengagumi Allah Trinitas. Beda ya. Saya bukan penyembah doktrin, tapi saya penyembah Allah Trinitas. Namun menurut saya, dengan merumuskan doktrin Trinitas sesuai dengan Alkitab, itu adalah salah satu cara saya mengagumi dan menyembah Dia. Kalau saudara berdoa dengan menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus secara tepat, itu sama dengan saudara mengagumi Dia. Tapi kalau saudara merumuskan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus secara sembrono, saudara sedang tidak menghormati Allah dan saudara sedang menghina Allah. Dengar saya baik-baik. Mengapa Stuck RRI? Saya minta ikut, bukan nggak ada gunanya, nggak ada untungnya saya di sini. Saya hanya punya beban supaya semua dosen Stuck RRI dan mahasiswa mengerti asas dasar iman Kristen. Ya, ini passion, ini beban saya. Mulailah dari kita mengembalikan gereja yang disesatkan oleh zaman, oleh para pendeta bengkok. Ya, kita begini, bagi saya dengan saya merumuskan khotbah tentang Allah Trinitas, doa saya kepada Allah Trinitas, rumusan-rumusan saya tentang itu cara mengungkapkan penyembahan saya kepada Dia. Saya mengungkapkan rasa hormat saya kepada Allah Trinitas dengan membuat rumusan-rumusan yang sesuai dengan Alkitab tentang natur Dia sebagai Bapa pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itu, dengan kita membuat rumusan-rumusan yang sembrono, careless, yang nampak pada pengajaran kita pada mahasiswa, terungkap saat kita berdoa. Waduh, gimana ini? Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kacau. Ini namanya Unitarian. Itu sama halnya kita sedang tidak menghormati Dia. Ini bicara soal pribadi Allah Trinitas. Maka perlu dirumuskan dengan hati-hati, dengan serius, dengan bertanggung jawab. Tidak bisa, saya sudah bahas minggu lalu tentang anti-Trinitarian. Tidak ada yang hanya menyimpang, kurang, lemah. Ini langsung sesat. Bengkok sedikit tentang Trinitas, itu langsung bidat. Sekali, bengkok sedikit tentang Trinitas, langsung dianggap bidat. Karena itu kita perlu beri perhatian. Dan saya bersyukur ini anugerah Tuhan untuk saya. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyingkapkan kebenaran ini kepada saya, kepada kita semua. Mulailah. Ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang baru. Tapi sering dianggap lama dan dibuang oleh orang, dibuang oleh gereja. Maka kita ambil lagi. Oke, terakhir. Allah Trinitas tidak dapat dipahami secara tuntas. Harus disadari. Karena kita juga dalam pencobaan. Ayo jelaskan Pak, biar kami puas. Saya akan percaya Tuhan Yesus Kristus jika Bapak bisa menerangkan kepada saya tentang Trinitas secara tuntas. Bodoh. Itu pertanyaan setan itu. Karena Allah kok dituntaskan gitu. Allah nggak sejauh logika yang tuntas. Allah tidak sejauh saintis.
ilmiah yang bisa dituntaskan. Sebagaimana Allah itu pada hakikatnya menyatakan dirinya dan kehendaknya sejauh penyataannya saja. Kan masih ingat Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi bagi Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Dan bukan hanya Trinitas ya. Bukan hanya Allah. Tentang dua natur Kristus, pekerjaan Roh Kudus pun masih ada misteri. Itu haknya Allah. Belongs to God. Hal-hal yang tidak dinyatakan, yang tersembunyi itu bagi Allah. Nah kita ini loh, mau cari yang tersembunyi. Mau cari yang untuk Allah punya hak. Satu sikap yang patut ialah terus bergairah mempelajari Tuhan. Mempelajari Alkitab. Mengenai Allah Trinitas. Dan percayalah, dengan yang dinyatakannya, kagumlah dengan yang tidak dinyatakannya. Ini kalimat saya. Percayalah kepada apa yang dinyatakannya. Dan kagumlah. Jangan, nggak percayalah kepada apa yang tidak dinyatakan. Ini orang bodoh. Kagumlah dengan yang tidak dinyatakannya. Namun ada dan tersembunyi. Itu hak prerogatif Allah. Dan sembahlah hanya satu Allah yang hidup dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya 2 minggu ini memberi perhatian pada bukunya Van Til yang ditulis oleh John Frame, juga oleh buku ini The Trinity. Ini buku yang dibuang-buang dari Bandung. Saya melihat ini harta terpendam, luar biasa. Maksud saya ini ditulis oleh Gordon H. Clark. Diperkaya begini. Ingat ini, dengar baik-baik supaya kita malu dan tidak mempermalukan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah malu. Siapa bilang Tuhan pernah malu? Ya, Tuhan tidak pernah malu. Kita aja yang mempermalukan Tuhan. Walaupun dia tidak pernah jadi malu. Gini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya sengaja. Ada orang bilang, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, bolehlah, nggak salah juga. Tapi saya mau tekankan tentang masing-masing itu Allah. Jangan berkata demikian. Pak, kalau Bapak bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti 3 Allah. Yang enggak. Ya. Dengan berkata Allah Bapa, Anak, Roh Kudus sama juga dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, untuk apa Bapa untuk apa kok 3 pribadi? Lalu ada pendeta bilang begini. Supaya kita manusia bisa mengenal dia dengan 3 pribadi. Dan supaya kita bisa meneladani kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pinggiran itu salah itu. Atau nggak tepat lah. Karena bukan itu sebenarnya yang sesungguhnya. Itu bolehlah boleh saja, tetapi bukan main point. Itu mungkin kalimat saya yang lebih tepat begini. Not main point. Kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu urusan mereka 3 pribadi. Ya, 3 pribadi itu ini demi kepentingan 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan demi kepentingan manusia dan ciptaan Allah yang lain. Bukan. Ini yang harus kita simak. Mengapa 3? Apa urusanmu kenapa 3? Kalau ada orang Islam tanya, kenapa Allahnya Kristen 3? Ya, pertanyaan orang bodoh. Ya, karena Allah kok dianggap manusia? Karena dia memanusiakan Allah dalam pikirannya yang nampak terekspresi melalui pertanyaannya. 3 pribadi itu adalah keagungan Allah. Dan untuk apa? Untuk kepentingan 3 pribadi itu. Jangan salah paham. Bukan untuk kepentingan kita manusia ciptaan. Tapi untuk kepentingan 3 pribadi itu. Ini yang harus, ini berteologi, bukan berteologi. Berteologi. Lanjut. Ya. Sikap ini berkonsekuensi bahwa apabila kita orang percaya dihina karena iman kepada Allah Trinitas, kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah. Kita dimuliakan bersama dengan Allah Trinitas. Wow. Saya sangat bersyukur. Kalau saya dihina-hina
Karena I believe in God in Trinity, saya percaya pada Allah Trinitas, dan saya direndahkan, saya menderita even bahkan karena saya mengambil bagian dalam persekutuan dengan 3 pribadi, dan saya ikut ambil bagian dalam kemuliaan 3 pribadi Allah Trinitas. Terpujilah Tuhan, terima kasih.